Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong boleh maju lagi sedikit di belakang, maju 2 meter. Bismillah. Jangan biarkan ada ruangan yang kosong. Di dalam majelis kalau ada ruangan yang kosong itu ditempati oleh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya muliakan Bapak Sekda, Ketua Harian Retreat Merah Putih, Pak Syafri Andi ini minta saya bicara sampai 17.30. Perjanjiannya harus tepat, karena ini namanya bayan hidayah. Bayan artinya penjelasan, hidayah artinya petunjuk. Bapak kalau mau pergi haji, mau pergi umroh, ada namanya manasik haji, ada namanya manasik umroh. Pak Sekda di belakang saya. Ada namanya manasik haji, ada namanya manasik umroh. Bapak mau naik pangkat, ada pelatihan dulu, training dulu, naik jabatan. Bapak ini mau masuk kubur, itu harus dilatih dulu. Ada nggak kira-kira yang tidak masuk kubur di sini? Semua bakal masuk kubur. Tinggal waktunya kapan menjadi rahasia Allah. Karena setiap saat umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Sekarang ini kita berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Umur kita berkurang setiap saat. Bukan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berpikir tentang akhirat. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Baik Bapak Saudara sekalian, katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya perlu mengenalkan diri dulu. Siapakah yang duduk di depan Bapak sekalian ini? Bicara. Saya bertemu dengan Pak Helmi Hasan di Pakistan. Sebenarnya saya hanya satu debu yang menempel dan terbang di bawah angin. Tapi karena Pak Gubernur selalu memanggil saya Ustadz, maka saya jadilah Ustadz. Sekarang Pak Sekda manggil saya Kiai, tidak lama lagi saya akan jadi Kiai. Sudah Kiai. Masya Allah. Baik, hadirin yang mulia, saya berasal dari Sulawesi Selatan, Bugis. Ada Bugis di sini? Ada Bugis. Ogi Tabe. Kemudian saya tinggal di Jakarta dan kalau di Bengkulu ini masih numpang di kandang rusuh karena Pak Sekda belum ketemukan rumah buat saya. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk satu perkara yang besar. Untuk perkara agama. Karena apa yang diinginkan oleh Allah sama yang diinginkan oleh presiden, sama yang diinginkan oleh gubernur, sama yang diinginkan oleh sekda, sama yang diinginkan oleh kadis, sama yang diinginkan oleh bapak, yang diinginkan oleh istri bapak, anak bapak, yaitu ingin hidup bahagia. Betul? Tidak ada orang yang ingin hidup sengsara, hidup menderita, tidak ada. Dan untuk hidup bahagia itu syaratnya ada, yaitu tadi Pak Sekda sampaikan, harus disiplin, itu bahasa ASN. Kalau bahasa polisi lalu lintas harus tertib. Kalau bahasa agamanya harus taat. Kalau bapak bawa mobil, mobilnya taat, insya Allah bahagia. Kalau mobilnya tidak taat, menderita. Di mengkol kanan dia ke kiri. Kira-kira menderita enggak tuh? Diinjak gas dia berhenti. Diinjak rem malah dia laju. Nobruk pohon itu. Menderita.
kalau tidak taat. Bapak punya anak buah tidak taat, pasti membuat bapak tidak senang, pasti membuat bapak menderita. Gubernur punya anak buah tidak taat, pasti membuat gubernur tidak senang. Pak asisten punya anak buah tidak taat, pasti membuat pak asisten tidak senang. Jadi untuk bahagia itu syaratnya harus taat, disiplin, tertib. Itulah disebut agama. Agama, bahasa Sanskerta. Siapa yang tahu artinya? A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Dulu sebelum datang para nabi kacau kehidupan umat nih. Para sahabat sebelum jumpa Rasulullah mereka ini jahil. Mereka ini degil. Mereka ini musuhan. Mereka ini perang. Mereka ini miskin. Tapi begitu jumpa Rasulullah, kemudian mereka beriman, maka kehidupan mereka berubah. Dari jahil berubah menjadi alim, penuh dengan cahaya hidayah. Dari degil, hina, berubah menjadi mulia. Dari musuhan berubah menjadi kasih sayang. Dari miskin, sengsara, berubah menjadi kaya raya sejahtera. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kekayaan dari Rom dan Parsi sebesar 3 miliar dinar. Itu negara superpower menyetor ke negara Islam. Negara superpower waktu itu Rom dan Parsi. Sekarang mungkin apa? Amerika, Cina, Rusia setor ke negara Islam. Terkumpul 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar. Saya tanya Pak Sekda berapa 1 gram emas? Katanya 3 juta. 3 kali 4 sama dengan 12 juta. 12 juta kali 3 miliar sama dengan 36 kuadriliun. Jadi 36 ribu triliun kekayaan sahabat. Itu bukan uang sedikit. Berapa utang Indonesia? Satu negara ini saya dengar berhutang 9.000 triliun. Pinjam uang sahabat 9.000 triliun, masih sisa mereka berapa? 36 kurang 9? 27 kuadriliun. 27.000 triliun. Kaya raya mereka. Padahal negeri mereka gersang. Yang sudah pernah haji, pernah umroh itu melihat kehidupan negeri sahabat sejauh mata memandang. Itu kering kerontang, batu, pasir. Kami ini baru pulang umroh dengan Pak Gub. Itu saya diperlihatkan di Madinah, namanya Jabal Harra. Hitam, gunung yang terbakar di zaman Sayyidina Umar. Kering kerontang, panas siang, membara, malam hari dingin menusuk tulang. Tapi hidup mereka sejahtera. Kalau uang 36 kuadriliun itu dibagi kepada 124 ribu jumlah sahabat, setiap satu kepala itu dapat bagian 290 miliar. Bukan uang sedikit 290 miliar. Kadis PU itu biasa hitung-hitungannya miliar-miliar. 290 miliar satu kepala. Kalau mana Pak Sekda? Oh, ada Pak Asisten satu. Kalau Pak Khairil numpuk duit uang 100 ribuan, 1 senti itu berapa jumlah? 10 juta. 10 senti berapa? 100 juta. Kalau 1 meter 1 miliar. Kalau 290 miliar sama dengan 290 meter. Tumpukan uang 100 ribuan. Monas di Jakarta itu Pak, tingginya hanya 115 meter. Udah 2 kali Monas tingginya.
tumpukan uang 100.000, setiap kepala mendapatkannya zaman Sayyidina Umar. Di sini menara yang tertinggi apa? Menara Pena apa? Atau yang di At-Taqwa, Brendo, tingginya paling 20 meter, sedikit sekali. Sejahtera kehidupan mereka, padahal negeri mereka gersang. Hadirin mulia, negeri kita coba lihat, sejauh mata memandang hijau royo-royo. Gunungnya besar, di dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara. Lautan luas, ikan besar, di dasarnya ada mutiara. Tapi kenapa rakyat mengeluh hidup sengsara? Apa masalahnya? Kata Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan, salah kita itu karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Apa salahnya Pak? Gunung didaki, ayo sama-sama. Salahnya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini salah kita. Salah saya lah. Bapak ini sudah ahli masjid semua kelihatannya. Kadang-kadang kami ketemu masjid Pak. Alhamdulillah Allah hantarkan saya lebih kurang 20 negara Pak Sekda. Tapi di luar negeri itu lebih makmur daripada dalam negeri. Kadang-kadang dalam negeri saya ketemu masjid lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya. Kadang-kadang lebih banyak kencelengannya, itu kotak infaknya daripada jemaahnya. Maka maksud kita buat retreat ini kembali fitrah. Kita ingin menghidupkan amalan yang dahulu para sahabat dahulu jahil berubah jadi alim. Itu menjadi amalan kita. Karena seharusnya negeri kita ini lebih sejahtera. Penduduk kita ini harusnya lebih sejahtera dari para sahabat. Maka kita harus kembali mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah kalau kita ingin hidup sejahtera. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah daripada Rabb rumah ini. Artinya sembahlah Allah, makmurkan rumah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini, dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Dia memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Jadi kesejahteraan dan keamanan, prosperity and security itu adanya di dalam memakmurkan masjid. Datang satu orang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kena krismon. Nabi bukan kasih duit, ini kamu dagang di pasar, tidak. Nabi bukan kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput. Nabi bukan kasih bibit, ini kamu tanam di kepahyang. Tidak. Nabi bacakan ayat surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat. Bagaimana istrinya? Mungkin istri sudah sholat. Bagaimana anaknya, cucunya? Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, sudah memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rezeki kamu. Yang memberikan pengumuman di langit aku meletakkan rezeki kamu itu siapa? Allah. Yang membuat hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di lebong. Kita sibuk mencarinya di muko-muko, di Arga Makmur, di Kepahyang. Kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas.
Dompet diletakkan di atas lemari, kita sibuk ngudak-ngudak kolong meja. Macam mana mau ketemu? Beruntung Allah kasih tahu kita alamatnya, dibocorin alamatnya, dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kendaraan untuk naik ke langit, kita dikasih tangga untuk naik ke langit, kita dikasih eskalator untuk naik ke langit, kita dikasih lift untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Inilah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang di negeri kita. Coba lihat nih, satu negara ini, orang Islamnya saja yang kita hitung, lebih banyak mana orang yang sholat dibanding tidak sholat? Mungkin terlalu besar satu negara, satu provinsi saja, provinsi Bengkulu saja. Pak Sekda, kita bisa survei, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat? Atau terlalu besar satu provinsi, satu kabupaten, atau satu kecamatan aja, atau satu kelurahan aja, atau satu kompleks ini aja di kampung kita ini, atau di kampung bapak-bapak sekalian nih. Coba perhatikan, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Pada Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat ini tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Kalau ada satu rumah dibangun, 100 orang bekerja, 20 membangunnya, memasang batu, memasang batako, memasang pintu jendela, tapi 80 orang yang meruntuhkannya. Kira-kira rumah ini naik atau turun? Bukan naik rumah itu, malah turun. Tidak heran satu negara yang berhutang, Pak, karena lebih banyak orang yang meninggalkan sholat daripada sholat. Karena itulah red ini dikerjakan. Dan untuk dapat melaksanakan red ini dengan tertib, maka ada yang disebut usul dakwah. Apa itu usul dakwah? Tata tertib dakwah. Bapak akan keluar ini selama 3 hari. Sejenak, kata Pak Sekda tadi, lupakan dunia. Sebenarnya tidak perlu dilupakan karena memang kita masih berada di dunia. Tapi kalau kita berada di dunia kemudian membicarakan dunia, terasa aneh. Seperti ikan berada dalam air kemudian bicara tentang air. Ikan tuh aneh. Burung berada di angkasa kemudian bicara tentang angkasa, aneh. Kita berada di dunia tapi bicara dunia, aneh. Yang kita perlu bicarakan itu yang belum kita datangi. Kubur, mahsyar, sirat. Ini yang perlu kita bicarakan. Karena itu ada 4 yang harus kita perbanyak. Berapa yang berbanyak? 4. Pertama, perbanyak bicara kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Yuhyi wa Yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita bicarakan. Kalau belum tahu artinya nanti belajar sama timnya masing-masing. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Bagaimana Allah menciptakan langit berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang. Bagaimana Allah menghamparkan bumi berlapis-lapis tanpa memerlukan bulldozer. Ada kedis PU di sini. Biasa pakai bulldozer untuk memindahkan gunung. Allah menghamparkan bumi ini tidak memerlukan bulldozer. Setuju? Allah membentangkan 7 kolam lautan. Tidak ada yang bocor, tidak pakai terpal. Kalau kita lihat bumi dari jauh, bumi dibungkus air, tidak jatuh airnya. Siapa yang menjaga ini? Satpol PP? Siapa yang menjaga ini? Allah, la ilaha illallah. Bicara kebesaran Allah. Bagaimana tanaman bisa tumbuh di tanah yang sama, air yang sama, tetapi keluar cabai warnanya berbeda dengan warna durian, ukurannya berbeda, rasanya berbeda.
Semua ini kebesaran Allah. Kita bicara kebesaran Allah. Tiap hari kita jumpa 25 majelis tiap hari. Kalau tidak ada manusia, kita bicara sama tembok. Bok, Allah yang ciptakan kamu, Allah melihara kamu, Allah beri rezeki kepada kamu. Semua tembok udah diajak bicara, keluar. Ada kambing di situ, pegang tanduknya. Bing, Allah yang ciptakan kamu, Allah pelihara kamu, Allah beri rezeki kepada kamu. Kambing itu mungkin geleng-geleng kepala. Kamu nggak percaya Allah menciptakan kamu? Boleh marahin. Kambing itu kita 100 kali ngomong dia tidak akan paham. Tapi insya Allah kita jadi lancar bicara dakwah. Jadi bukan untuk kambing itu, untuk kepentingan kita ini latihan. Karena kita ingin jumpa orang nanti. Kalau kita tidak biasa bicara dakwah, jumpa orang itu gelagapan. Maka perlu kita latihan. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Bicara kebesaran. Lain kedua, yang perlu kita perbanyak. Kita harus perbanyak ta'lim wa ta'allum. Ta'lim ini nanti akan diberikan kitab, artinya kita akan duduk sama-sama ta'lim, dengarkan. 4 jam ta'lim, 2,5 jam pagi, 1,5 jam sore. Bicarakan di situ, dengarkan di situ fadilah Quran. Apa gunanya orang baca Quran? Banyak orang tidak tahu, karena itu malas baca Quran. Apa gunanya sholat? Orang tidak tahu gunanya sholat, karena itu malas sholat. Apa gunanya zikir? Orang tidak tahu gunanya zikir, karena itu malas zikir. Apa gunanya duit? Semua orang tahu gunanya duit, karena itu semua orang siang malam cari duit. Tapi amal-amal ibadah ini orang tidak tahu gunanya. Karena itu kita duduk dalam halqa taklim nanti. Kemudian ada nanti Bapak akan ketemu halqa Quran. Seperti tadi Pak Sekda sampaikan, itu akan diperbaiki bacaan Quran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji. Tapi kalau saram mengucapkannya salah, alhamdu itu bukan segala puji, tapi segala sampah, segala keburukan, segala kerusakan itu alhamdu. Pakai ha besar dengan ha kecil, jadi jauh beda artinya. Maka hati-hati. Saya pernah sholat di satu masjid di Tangerang bersama jamaah dari Bangladesh. Imamnya ini sholat subuh membaca la'abudu ma ta'budun. Wah, Bangladesh ini tidak mau terima bacaan imam begini. Karena itu setelah subuh dia ngulang sholatnya. Saya juga ikut-ikutan ngulang. Ada orang colek saya, kenapa sholat sunnah ba'diyah subuh? Kan tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Saya bilang bukan sholat sunnah ba'diyah subuh, saya ini mengulang sholat saya. Kenapa diulang? Dengar gak tadi bacaan imamnya? La'abudu ma ta'budu. Itu harusnya la-nya panjang, la'abudu, artinya aku tidak akan menyembah. Kalau la'abudu berbeda, berbalikan artinya. Lam taukid artinya aku pasti akan menyembah. Orang itu diam, tapi rupanya dia ngomong sama imamnya. Imamnya marah. Kita diusir dari masjid itu. Bukannya diperbaiki bacaan, malah kita disuruh pergi dari masjidnya. Inilah kadang-kadang yang ada di masjid-masjid kampung. Imam itu tidak siap diperbaiki bacaan. Nanti kalau ini guru-guru kita dalam jamaah memperbaiki bacaan Bapak, jangan marah ya. Bukan maksudnya mereka itu lebih pintar, tapi namanya itu taklim wa ta'allum. Saling ajar mengajar. Jangan takut salah selagi dalam 3 hari ini. Tanya apa saja persoalan agama. Jangan takut salah di situ. Kalau pulang ke rumah baru takut salah. Nanti salah mandi wajibnya bahaya. Ada orang tuh sudah punya 2 anak, belum tahu cara mandi wajib. Saya pernah dengar ada ustadz tuh mau pergi umroh orang ini. Ditanya bagaimana cara mandi wajib, tidak tahu. Udah pernah mandi wajib? Belum pernah. Berapa anak? 2 anak mau pergi umroh, nggak pernah mandi wajib. Dimandiin sama ustadz. Jadi jangan malu bertanya perkara agama dalam 2 hari ini, dalam 3 hari ini. Kemudian sebentar, ini saya lupa. Ini tadi ajudan telepon saya, Pak Gubernur
bersedia untuk hadir di Masjid Markas Ansor, dan beliau insyaallah akan bayar maghrib di sana. Sampai di mana tadi? Ta'lim wa ta'allum. Kemudian yang ketiga, zikir ibadah, ya. Perbanyak zikir ibadah. Jangan waktu sia-sia. Dalam semua keadaan ada waktunya untuk berzikir kepada Allah. Zikir ibadah ini baca Quran, itu zikir juga. Doa-doa masnunah, doa masuk masjid, keluar masjid, doa masuk WC, keluar WC. Doa mau makan, doa mau tidur, untuk minum. Semua ada adab-adabnya. Nah, itu kita lakukan. Solat kita latih. Semua solat, yang fardu, yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, solat isyraq, solat duha, solat mutlak. Nanti malam ada solat awabin. Kalau perlu solat tasbih, kita latih. Kalau perlu solat jenazah, latihan. Satu orang jadi jenazah, latihan jadi jenazah. Karena ada itu saya dengar, ulang dia 3 hari, tiba-tiba pakai udeng-udeng di kepalanya, pakai jubah, ada jenazah di kampung. Wah, karena dialah yang paling alim kelihatannya, disuruh jadi imam. Suruh jadi imam, sholat jenazah pakai rukuk sujud. Orang kampung protes, kenapa pakai rukuk sujud? Dia juga kaget. Emang nggak pakai rukuk sujud, tapi dia supaya gengsinya itu ditahan. Dia bilang, ini orang banyak dosa, kalau tidak pakai rukuk sujud nanti dia digebuk dalam neraka. Nah, orang kampungnya setuju, memang itu orang pendosa yang mati. Sudahlah, aman. Latihan semua sholat-sholat, zikir ibadah, dan khidmat. Khidmat ini pelayanan. Mungkin di antara bapak, walaupun jabatannya kadis, mungkin asisten, mungkin kabak, jangan malu-malu. Atau jangan marah kalau disuruh cuci piring, ya Pak ya. Jangan marah kalau disuruh membersihkan WC. Jangan malu kalau disuruh nyapu. Karena sebenarnya yang kita mau sapu itu kesombongan yang ada dalam diri kita. Ini yang kita mau bersihkan. Jadi khidmat. Itu 4 diperbanyak. Perbanyak bicara kebesaran Allah, da'wa ilallah, perbanyak ta'lim wa ta'allum, perbanyak zikir ibadah, dan perbanyak khidmat. Kemudian dikurangi, tadi sudah disampaikan Pak Sekda, kurangi makan minum, kurangi tidur istirahat, kurangi keluar masjid, dan kurangi bicara sia-sia. Kalau perlu jangan bicara sia-sia. Apa yang disebut bicara sia-sia? Bicara yang tidak ada akhiratnya. Itulah bicara sia-sia. Kemudian ada 4 yang harus kita jaga. Pertama, jaga taat kepada amir, kepada ketua rombongan. Kalau kita mau keluar masjid, izin dulu. Kita mau mandi, izin dulu. Kita mau apa yang kita lakukan yang kita hilang dari amal ijtimai, maka kita jaga itu. Kita lapor sama amir. 1, taat kepada amir. Yang kedua, jaga amal ijtimai. Ada yang berisik dulu. Sini, come here please. Anak siapa itu? Oh, sama ibunya. Sampai di mana tadi? Taat kepada amir. Yang kedua, jaga amal ijtimai. Artinya amal bersama. Ada 8 amal bersama. Nih, coba diulang baik-baik. 1, musyawarah. Coba ikut. Musyawarah. 2, taklim. 3, sholat berjamaah. 4, jaulah. 5, bayan. 6, makan. 7, tidur. 8, safar. Ayo, siapa yang bisa mengulang? Hadiah uang muka berangkat umroh. Mana? Nanti dikasih sama Pak Asisten 1. Ayo, 8 amal istimai tadi. Siapa yang bisa mengulang? Baiklah, nanti diulang di sana. Kalau kita sedang melakukan amal infirodi, misalnya kita baca Quran, kita sedang sholat sunnah, tiba-tiba ada amal istimai, ada makan misalnya.
Amir sampaikan istimewa amal, maka segera selesaikan sholatnya. Jangan juga masih berdiri langsung assalamualaikum. Jangan, artinya selesaikan sampai tahiyat baru langsung ikut dalam amal istimewa. Jadi ini 8 harus kita jaga. Jaga taat kepada Amir. Kemudian kita jaga, ini adalah rumah Allah. Jaga kehormatan masjid. Tata tertib di masjid kita jaga betul, karena kita masuk ke rumah kepala dinas ada tata tertibnya, rumah asisten ada tata tertibnya, rumah gubernur ada tata tertibnya. Kita nggak boleh naruh baju sembarangan, naruh sendal sembarangan. Masuk rumah Allah juga begitu. Jangan sampai gantung baju sana, gantung songkok sana. Kita jaga tata tertib. Apalagi mimbarnya dipindah-pindahin, jangan. Bisa ngamuk orang tempatan. Jaga kehormatan masjid. Kemudian yang keempat, jaga sifat sabar dan tahammul. Orang keluarnya Allah Ta'ala ini banyak ujiannya. Maka kita akan dipertemukan orang-orang yang menjengkelkan. Tadinya teman di kantor, biasa-biasa aja di kantor, tapi sekarang ini begitu menjengkelkannya dia. Itu karena Allah ingin memberikan sifat sabar kepada kita. Kemudian Allah uji kita dengan macam-macam keadaan. Ada orang badan gemuk, kalau kipas mati dia berkeringat, maka dia nyalakan kipas. Di sampingnya orang badan kurus, kena angin, masuk angin, dia matiin kipas. Yang gemuk jago gulat, yang kurus jago silat. Kira-kira apa yang terjadi? Maka kita harus tahan uji. Ini 4. Kemudian ada 4 yang kita tinggalkan. Tinggalkan sifat boros. Tadi udah disampaikan, cukuplah 50.000 sehari. Itu sudah untuk 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Udah pakai roti mungkin, udah pakai kelapa muda, udah pakai teh kopi. Nah, kalau kurang-kurang ya tambahlah, nggak apa-apa. Roti canai. Kalau mau pakai roti canai tambahlah 100.000. Di rumah juga habis 50.000 sehari itu. Ini 50.000 buat kita makan sendiri. Tapi jangan boros. Jangan boros. Kalau boros cepat kehabisan bekal. Kalau habis bekal maka mulai mengharap kepada makhluk. Kita ingin perbaiki hati kita, jangan mengharap kepada makhluk. Mengharap hanya kepada Allah. Udah mengharap nggak dikasih, akhirnya menggunakan lisan minta. Kita ini keluarnya Allah Ta'ala ingin perbaiki lisan kita, jangan pernah minta kepada makhluk. Minta hanya kepada Allah. Minta kepada siapa? Allah. Udah minta nggak dikasih juga, ambil diam-diam tanpa izin. Nah, itu namanya gosok. Ini kita hindari. Kemudian 4 perkara kita tidak bicarakan. Kita tidak bicara politik. Ini bukan waktunya. Walaupun waktunya bukan tempatnya. Walaupun tempatnya bukan ahlinya. Jadi kita hindari bicara politik. Amerika begini, Eropa begini, Iran begini, dah. Semua yang terjadi di permukaan bumi atas izin Allah. Kembali ke situ. Kenapa? Ini bukan perkara halal haram. Kalau yang kuning naik di mimbar bicara, yang biru nggak mau dengar, yang hijau nggak mau dengar, yang kuning nggak mau dengar, udahlah, nggak usah bicara. Yang kedua, jangan bicara khilafiyah, perkara kunut tidak kunut, bismillahnya jahar atau sir, nggak usah dibicarakan. Dari dulu ulama beda pendapat tentang perkara itu. Yang beda pendapat tuh yang hafiz Quran, yang alim, yang dai, yang waro. Kita baru baca 2-3 hadis terus mau bertengkar soal kunut dan tidak kunut. Udahlah, nggak usah bicarakan. Presiden insyaallah jangan bicara. Kemudian yang ketiga, jangan melihat aib sesama. Aib kita juga banyak. Bikin tanda larangan merah, kemudian ada garis putih tengah. Dilarang melihat aib sesama. Cak mana? Sudah terlihat, sudah ternampak. Kalau sudah terlihat,
pindah ke peraturan nomor 2, dilarang membicarakannya. Apa peraturan nomor 2? Dilarang membicarakan. Sudah terlanjur diviralkan pula di. Kalau sudah diviralkan terpaksa harus istighfar, kemudian minta maaf kepada yang bersangkutan dan sholat tobat minta ampun kepada Allah. Jangan melihat aib tersebut. Dan ini jalan masuk surga. Kata Ki Uzairon, Allah Ta'ala berfirman dalam Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kalau Allah yang tutupi aib kita, Pak, maka Jibril pun tidak bisa iseng bongkar-bongkar. Tidak bisa. Kalau Jibril tidak bisa bongkar aib kita, yang nampak itu kebaikan semua, pasti menjadi penduduk surga. Caranya sederhana, tutupi aib sesama. Kemudian yang keempat, jangan bicara masalah pangkat, jabatan, status sosial. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Insyaallah ya. Dan insyaallah Bapak akan berangkat dari sini ke markas Al-Ansor. Ketika kita berjalan, maka perhatikan barang-barang bawaan kita. Ketika keluar masjid, baca doa. Keluar masjid dengan kaki kiri, baca doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian naik kendaraan, kemudian baca doa. Setelah duduk, bismillah, alhamdulillah. Ketika jalan bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau jalanan naik, baca takbir, Allahu Akbar. Kalau turun, tasbih, subhanallah. Kalau mendatar, baca alhamdulillah. Belok-belok, la haula wala quwata illa billah. Nyebrang jembatan, Allahumma rabbi salim salim. Lihat cewek cantik, apa? Ada yang masya Allah, ada yang alhamdulillah, ada yang astagfirullah. Matanya terus melototin ya. Baca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari fitnah kaum wanita. Jadi kita berdoa kepada Allah. Kemudian ketika sampai di tujuan, nanti kita sampai Masjid Al-Ansor, kemudian nanti malam akan bergerak ke masjid. Tujuan kita ada yang ke mana? Talang 4, ada yang ke At-Taqwa, kemana lagi tuh? Ada yang Lebong. Ada yang ke Lebong. Ini baru bocoran nih. Nanti malam kepastiannya. Tapi pokoknya siap berangkat. Ketika sampai di satu kampung itu baca doa masuk kampung. Allahumma barik lana. Allahumma rzuqna jannaha wa habibna ila ahliha wa habib soliha alihana. Kalau masih jomblo, belum punya istri, baca doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Insyaallah akan diangkat jadi mantu orang tua kampung itu. Wah. Siapa yang jomblo di sini silakan baca doa ini. Nanti menghadap saya kasih doanya. Maharnya siapkan. Doa masuk kampung. Iya. Kita bereskan nanti, kita ajarin nanti doanya. Dan kita ikut musyawarah dengan amir, dengan ketua rombongan. Kita musyawarah. Kita akan musyawarah program. Rundown sudah diberikan masing-masing, ya kan? Rundownnya tolong diberikan supaya mereka tahu jam demi jam apa yang harus dilakukan. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka akhirnya ada yang mojok sana, mengambil sebatang bambu, kemudian meraut menjadi layang-layang. Karena tidak tahu yang harus dilakukan, maka rundown tuh harus ada di tangan setiap peserta. Karena semuanya pegang HP, maka rundown itu harus ada di HP-nya masing-masing. Tapi jangan dibuka waktu program. Di Australia ada orang bule mau ikut saya kasih rundown, saya kasih tahu dia, kamu tulis di status, no news is good news.
Jadi kalau tidak ada berita, artinya berita baik. Jangan diganggu-ganggu, jangan datang-datangi, jangan cari-cari selama 3 hari. No news is good news. Jadi nanti bapak-bapak taruh di statusnya, itu kalau tidak ada berita, artinya berita baik-baik. Galo, elo galo. Ini orang Bugis belajar bahasa Lembak ini susah juga. Baik. Jadi itu yang kita buat supaya kita jangan terganggu. Kata Pak Sekda tadi, dikit-dikit lihat HP, lihat berita Iran menyerang Amerika, berita aduh, gak beres-beres. Jadi kita coba agar kita disiplin, karena maksud kita ini tadi ingin hidup bahagia. Bahagia itu kalau ada ketaatan, disiplin, tertib. Tapi untuk mendatangkan tertib harus ada modalnya, namanya iman. Kalau tidak ada iman nggak bisa tertib, nggak bisa disiplin. Begitu kadis pergi langsung lain lagi yang dikerjakan. Karena itu ini pelatihan iman. Dan iman tidak akan datang kalau tidak mau dakwah ilallah, bicara kebesaran Allah. Dan orang bisa dakwah itu kalau mau berkorban. Seperti bapak ini korban sejenak, meninggalkan anak istri, meninggalkan kasur yang empuk, korban sebentar saja. Maka insya Allah dengan korbannya seperti ini, nanti dengan hartanya juga korban 50.000 sehari, mungkin 100.000 sehari, tapi Allah akan lipat gandakan. 1 rupiah di jalan Allah dilipat gandakan 700.000. Berapa itu kalau 50.000? Berapa itu kalau 100.000? Jadi insya Allah kita korban ini, maka insya Allah kita akan ada kekuatan untuk dakwah ilallah. Dengan dakwah iman akan datang, dengan iman datang akan datang ketaatan, dengan ketaatan datang akan datang kebahagiaan. Pukul 17.30 selesai perjanjian. Insya Allah kita doa sama-sama, semoga Allah terima perjalanan kita ini selama 3 hari. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, tutupi aib kami, sempurnakan kekurangan kami. Berikan kekuatan kami untuk memperbaiki iman kami, memperbaiki amal kami, mengikuti kehidupan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri kekuatan kami untuk menjalankan seluruh perintah-Mu, menjauhi seluruh larangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.